ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan juga keluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas mengenai 10 kiat dalam menghadapi ujian atau cobaan. Sebab kita sama-sama tahu bahwa manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan kebaikan maupun dengan sesuatu yang tidak disenangi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali was samarat. Sungguh kami akan menguji kalian sedikit dari rasa takut, rasa lapar, dan dari kekurangan pangan. Nah, maka sebagai seorang muslim hendaklah kita menjadikan panduan-panduan yang akan dibahas ini sebagai cara dalam menghadapi ujian atau cobaan, agar ujian dan cobaan itu benar-benar menjadi wasilah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mengimani takdir ilahi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadira al-khalaiqi. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, yaitu 50.000 tahun, atau 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah sudah menetapkan takdir bagi setiap makhluk. Nah, artinya setiap apa yang kita alami hari ini sejatinya itu adalah takdir yang telah Allah tetapkan. Maka dengan kita ridho terhadap takdir Allah itu, maka insya Allah kita pun akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yakin apa yang terjadi, apa yang menimpa kita itu semua atas kehendak Allah, dan tentu Allah akan memberikan solusi dan juga pengganti atas setiap musibah yang kita alami. Itu ya, Bu. Jadi yang pertama adalah kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita pun mesti yakin bahwa dalam setiap peristiwa, wabil khusus ujian atau cobaan itu pasti adalah hikmah, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil, atau bisa jadi nanti ketika kita sudah wafat
barulah kita tahu apa maksud dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Namun pada intinya setiap cobaan atau ujian itu pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan?" Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Nah, kami nyiptakeun arajeun teh heureuyan gitu. Pasti aya tujuan. Tah kitu oge. Nah, begitu juga dengan cobaan yang kita alami. Pasti itu bukan semata Allah benci. Nah, bukan semata Allah tidak suka. Tapi bisa jadi ada hikmah yang menjadikan cobaan itu wasilah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah taala juga berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya la'ibin, dengan bermain-main. Artinya tidak ada unsur komedi dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Semua ada tujuan, semua ada kadar, dan semua ada takdir. Nah, maka dengan meyakini bahwa segala sesuatu itu ada tujuan, ada hikmah, ada pelajaran, maka kita akan bisa lebih bijak dalam menghadapi cobaan. Pasti naon ku urang dijalani teh aya hikmah, aya pelajaran. Kemudian yang ketiga, ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa. Dalam arti Nabi kita SAW sering mendapatkan cobaan sampai dicaci, dicemooh, disiksa, ya. Sampai akan dibunuh, gitu ya. Nah, maka bila kita mengingat musibah cobaan yang menimpa beliau, maka tentu kita akan merasa ringan. Sebab musibah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dupi ibu saprak naos di Ibnu Hajar cantos dibaledogan ku kotoran manusia. Henteu oh akan sampai di alungan cucuk. Tidak ya. Nah, Rasulullah SAW sampai dilempari oleh pejit onta gitu. Bahkan sampai diboikot, tidak boleh masuk makanan ke keluarga Bani Hashim. Sampai Rasul memakan dedaunan. Nah, kita itu tidak ada apa-apanya dibanding Rasul SAW. Makanya Rasul itu pernah bersabda, liyadzil muslimina bi masaibihimil musibatu bi. Musibah yang menimpaku, liyadzil muslimin, sungguh akan menghibur kaum muslimin. Nah, maka inilah fungsi dari sirah atau kisah yang mana dapat menenangkan dan menjadi solusi. Nah, makanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu ya, kebanyakan berkaitan dengan kisah.
ketika Rasulullah SAW begitu berat ujian dakwahnya, maka Allah menurunkan kisah Ashabul Kahfi, yang mana seolah-olah Allah ingin menegaskan bahwa sama orang-orang dahulu, para nabi dahulu juga mengalami apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, bahkan bisa jadi lebih keras. Kemudian dalam lafaz lain dikatakan man agamat musibatuhu, siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, falyadkur musibati, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu, ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Dituduh dukun, dituduh nugelo, istrina difitnah berzina, sampai-sampai Nabi hampir percaya. Sampaikan Nabi berkata, wahai Aisyah, jika benar bertaubatlah. Itunya Aisyah kan sampai menangis sejadi-jadinya. Dugi kaki itu. Nah, maka man alwamat musibatuhu, siapa yang merasa berat ketika menghadapi musibah, falyadkur musibati, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Kemudian yang keempat, ketahuilah bahwa semakin kuat iman, maka semakin ia akan diuji. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in dari ayahnya, berarti dari Sa'id, ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau SAW menjawab, al-anbiya, para nabi. Summal amsalu fal amsal, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Fayubtal rajulu ala hasabi dinihi, seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, apabila agamanya sulban, begitu kuat, kokoh, ishtadda balahu, maka semakin berat pula ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, tetapi apabila agamanya riqqah, lemah, kadang naik, kadang turun, katanya. Ngan turuna teu pamong. Naikna saeutik, turuna ngegejlik. Riqqah ibtuliya ala hasabi dini. Maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Ari kitu mah cenah mending tong jadi beriman. Lah kitu nya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi, seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan, hatta yarukahu, sehingga meninggalkannya, meninggalkan bumi, gitu ya. Dan yamshi alal ard, kemudian dia berjalan di atas muka bumi, ma'alaihi khoti'ah, dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi Allah memberikan cobaan sesuai dengan kadar keimanannya. Kemudian gitu ya, tidak lain dan tidak bukan bahwa ujian itu untuk membersihkan dosa seorang hamba. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, yakinlah bahwa di balik kesulitan pasti ada
kemudahan. Dalam surah Al-Nasr atau An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya karena sesudah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan diulang lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Berkenaan ayat ini, Rasulullah mengatakan, lan yagliba usrun yusroini. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Nah, artinya Allah memberikan satu kesulitan, maka itu semua disertai dengan dua kemudahan. Maka bila hari ini kita diuji, merasa serba sulit dan lain sebagainya, maka sejatinya Allah sudah menyertakan dua kemudahan. Lan yagliba usrun yusra ini, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Nah, kemudian yang keenam, tidak lain dan tidak bukan, kita harus menghadapi cobaan ini dengan sabar. Sebab sabar itu terbagi kepada tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Dan sabar ini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman. Sabar itu bagian dari iman. Bimanzilati roksi minal jasad, yang mana bagaikan kepala pada jasad manusia. Wala imana liman la sabrolahu. Oleh karenanya tidak beriman jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Jadi sabar dan iman itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Seperti ibaratnya kepala dan tubuh dan jasad. Maka bila seseorang beriman, pasti dia akan bersabar. Ya. Maka tidak mungkin orang yang tidak beriman tidak bersabar. Nah, dalam arti dia akan sabar dalam menjalankan ketaatan, dan dia akan sabar dalam menjauhi larangan, seperti menahan hati dan lisan dari berkeluh kesah, juga menahan anggota badan dari perilaku emosional seperti menampar-nampar pipi dan merobek-robek baju. Untuk ngarasula. Nah, kemudian yang ketujuh, bersabarlah di awal musibah. Innama sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar seharusnya dimulai ketika awal ditimpa musibah. Jadi ketika pukulan pertama, maka di sanalah sejatinya sabar itu hadir. Sabar bukan berarti berdiam diri, tapi sabar menjalankan ketaatan, tetap beribadah kepada Allah walaupun ditinggalkan oleh yang terkasih, walaupun pekerjaan hilang, dia tetap beribadah. Kemudian yang kedua, sabar tidak melakukan maksiat dan dosa. Tidak serta-merta setelah tidak bekerja jadi justru mencari harta yang haram, mencari yang instan. Dan sabar dalam menghadapi ujian tersebut
dalam arti tidak mencari kebahagiaan atau hiburan kecuali yang dibolehkan. Jadi bukan mengeluh dulu, bukan marah dulu baru sabar. Lain sabar ngupahan. Justru kedana dari awal pukulan pertama. Nah, kemudian yang ke-8, yakinlah bahwa pahala sabar begitu besar. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Nah, kata Imam Al-Auza'i, pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan tidak bisa ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. Balasan orang yang bersabar adalah surga. Nah, itu ya, luar biasa. Jadi hiasilah diri kita dengan sabar. Kemudian yang ke-9, ketika kita ditimpa musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin. Nah, siapa saja dari hamba tusibuhu musibatun, yang tertimpa suatu musibah, fayaqulu, lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Siapa yang mengucapkan hal tersebut, illa ajarahullahu fi musibatihi, maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi pami ayah hiji jalma karapaan musibah lajeng ngadoa, atanapi lajeng ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sawur Nabi, illa ajarahullahu fi musibatihi, Allah akan memberikan ganjaran dalam musibahnya, wa ahlafalahu khairan minha, dan Allah akan menggantikan yang lebih baik. Nah, langsung hal ini dialami oleh Ummu Salamah. Qalat, Ummu Salamah melanjutkan, beliau berkata, falamma tuwfiya Abu Salamata, nalika pun lanceuk suami saya Abu Salamah meninggal, qultu kama amaroni Rasulullah SAW, aku mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nyata tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ditinggalkan suaminya, fa akhlafallahu li khairan minhu, maka Allah pun memberiku suami yang lebih baik minhu, dari suamiku yang dulu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa. Maka seorang yang beriman sejatinya ketika ditimpa musibah, apa yang keluar dari lisannya adalah kepasrahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang kedua, penyandaran, menyandarkan diri kepada Allah bahwa semoga musibah ini menjadi pahala dan semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Maka jika masalah dan ujian itu begitu berat dan besar, maka kita harus sandarkan kepada Al-Akbar yang maha besar, yang mana ketika kita menyandarkan masalah tersebut kepada Al-Akbar, maka masalah itu akan menjadi kecil, menjadi ciut, bahkan hilang sama sekali. Gitu ya. Maka hendaknya doa ini menjadi hal yang mesti diucapkan oleh seorang muslim ketika ia ditimpa musibah, dan insya Allah ia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Yang terakhir, introspeksi diri. Musibah dan cobaan boleh jadi disebabkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik itu kesyirikan, bid'ah, dosa besar, ataupun maksiat-maksiat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka akan disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Maksudnya adalah karena sebab dosa-dosa yang dulu pernah diperbuat. Ibnu Abbas mengatakan akan disegerakan siksaan bagi orang-orang beriman di dunia disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat, dan dengan itu mereka tidak disiksa atau diperingan siksanya di akhirat. Nah, sejatinya orang yang melanggar aturan pasti dia akan mendapatkan punishment, akan mendapatkan hukuman. Nah, begitupun orang yang melanggar agama. Nah, mungkin kita tidak merasakan, tapi bisa jadi cobaan yang kita hadapi hari ini itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin mendekat kepadanya, bertaubat dengan taubatan nasuha, dan kita dengan cobaan dan musibah itu menjadi bersih, menjadi momen cleaning gitu ya, pembersihan dari dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka semoga kiat-kiat ini semakin meneguhkan kita dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian kuliah subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga dapat bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Akhirul kalam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.